Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismawati. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Ahmad Dahlan tahun 2021, angkatan ketiga, pendidikan matematika. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mengajarkan tentang materi program linear bagian model matematika di kelas 10 TKJ 1 SMK Negeri 1 Gunung Guru Kabupaten Sukabumi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus sekali ya, walaupun di siang hari kalian masih tetap semangat untuk belajar. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengecek dulu kesiapan kalian. Semuanya sudah menggunakan masker? Benar. Jangan lupa kemana-mana ataupun dimanapun kita berada, kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Coba dilihat dulu sekitar kalian, apakah ada sampah? Tidak ada ya. Oke, berarti kita udah siap. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta KN silakan memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah memimpin doa, kemudian Ibu mau mencek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ade Nurul Azkia hadir. Kemudian Mira. Ya. Terima kasih. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang program linear ya. Program linear. Kemudian yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang model matematika. Nah, sebelum ke inti pelajarannya, Ibu mau mengetes kalian dulu, yaitu pretest. Silakan dibuka di grup masing-masing. Silakan dibuka handphonenya di grup kelas. Sudah Ibu share ya soalnya, juga di kuisis. Tapi takut kuisisnya sedang error atau tidak bisa dibuka, silakan buka di grup WA kelas. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu yang pertama, menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Yang kedua, kalian akan mempelajari menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama itu kalian dituntut untuk dapat menentukan model matematika dari masalah kontekstual yang berhubungan dengan program linear 2 variabel dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis model matematika dari masalah kontekstual yang berhubungan dengan program linear 2 variabel dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan model
matematika dari masalah kontekstual yang berhubungan dengan program linear dua variabel dengan berikut ini. Nah, adapun teknik penilaiannya, yang pertama, Ibu akan menilai dari hasil pretest tadi yang sudah kalian kerjakan. Kemudian penilaian dari tugas kelompok, ya, artinya nanti kalian akan presentasi, gitu ya. Kemudian ada lagi post test. Nah, post test ini nanti diadakan setelah pembelajaran terakhir. Kemudian yang terakhir penilaiannya adalah tugas individu, ya. Nah, ada pun manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Coba Ibu mau Edward membacakan manfaatnya, silakan. Berdiri Edward. Permasalahan yang Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah nyata, bukan masalah yang langsung berbentuk angka ataupun hitung-hitungan matematika. Masalah nyata yang akan Anda selesaikan ataupun dicari solusinya dapat Anda temukan dalam berbagai bidang. Misalnya dalam mengalami proses produksi pada suatu perusahaan. Pastilah tersedia bahan baku, tenaga kerja. Seorang pengusaha harus memperhitungkan semua faktor yang ada supaya perusahaannya dapat meminimumkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Ya, terima kasih ya, Edward. Nah, sekarang Ibu Mas mau bertanya nih, ya. Apakah kalian masih ingat? Nah, dari beberapa pernyataan berikut, manakah yang merupakan ketidaksamaan? Oke, siapa yang mau menjawab? Yang Alis, silakan. Nomor 2, nomor 3 sama nomor 4. Ya, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Gimana yang lain? Betul? Betul ya. Oke. Alis, kenapa disebut ketidaksamaan? Karena pernyataannya menggunakan ketidaksamaan. Iya, menggunakan tanda. Tanda ketidaksamaan. Oke. Nah, kalau seperti itu berarti tanda ketidaksamaan itu ada berapa ya? Ada? 4. Coba sebutkan. Yang pertama, Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. oke, betul sekali ya. Sama juga. Berarti kalian masih ingat dengan pelajaran sebelumnya, ya? Nah, coba kamu lihat dari nomor 2, nomor 3 dan nomor 4, apakah ada perbedaan? Coba lihat di nomor 2, 3 dan 4, apakah ada perbedaan? Ya, silakan. Ada yang masih ingat? Silakan jawab. Oh iya, boleh. Selfie ya? Ya, silakan. 2 sama 3 disebut bersamaan dua variabel karena variabelnya Ada? ada 2, Yaitu variabel. yaitu variabel linear. Variabelnya ada 2, itu variabel X dan Y. Kalau yang nomor 4, Persamaan ketidaksamaan kuadrat. ya, ketidaksamaan kuadrat. Kenapa disebut ketidaksamaan kuadrat? Ya, karena ada variabelnya yang berpangkat 2. Ulang ya. Ketidaksamaan dengan bervariabel berarti di situ ada variabelnya 2, yaitu X dan Y. Kemudian tanda yang digunakannya yaitu salah satu yang 4 yang tadi, ya, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan atau ya, betul. Sedangkan yang nomor 4 di situ ada salah satunya yang berpangkat 2, berarti disebut ketidaksamaan. Iya, ada. Oke. Nah, jadi untuk nomor 1 dan nomor 5 itu termasuk apa? Ada yang ingat? Nomor 1 dan 5
Nah, bisa kalian baca yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang model matematika. Coba Adila dibaca model matematika itu apa? Pengertian model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, betul ya. Jadi untuk model matematika itu bisa menggunakan persamaan. Kalau persamaan berarti ditandakan dengan tanda sama. Kalau pertidaksamaan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama, lebih dari sama. Betul. Ataupun fungsi. Nah, fungsi di sini nanti ada fungsi fungsi kendala dan juga fungsi objektif. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ya. Nah, di sini bagian prosesnya kita mempunyai masalah. Nah, misalnya kalian nanti akan membuat satu produk. Ya, otomatis kalau untuk membuat satu produk, tujuan sebenarnya apa sih? Mendapatkan keuntungan. Ya, mendapatkan keuntungan. Nah, untuk mendapatkan keuntungan dengan meminimumkan modal. Nah, di sini kita menggunakan program linear, ya. Jadi dari bahasa verbal atau bahasa sehari-hari kita terjemahkan ke dalam masalah nyata nih, atau bahasa sehari-hari ya, kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika. Itu disebut dengan model matematika. Kemudian setelah terjemahkan ke dalam model matematika, kita mencari solusinya, ya, mencari solusi dengan cara program linear seperti itu. Nah, perhatikan video berikut. Nah, ini masalah kontekstualnya, ya. Jadi kira-kira ada nggak yang tersirat di pikiran kalian tentang video yang tadi? Ya, ya, siapa yang bisa? Oke, ya, boleh silakan. Yang dapat saya simpulkan yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi dua model dan perusahaan tersebut mempertimbangkan model mana yang akan mendapat keuntungan maksimal. Ya, betul sekali ya. Itu sebuah perusahaan dia memproduksi dua model pakaian. Tentunya dengan memproduksi dua pakaian ini dia bisa membandingkan dari model mana sih dia akan memperoleh keuntungan yang maksimum. Nah, ini untuk pemateri hari ini kita tidak akan langsung hitung berapa keuntungan yang didapat. Tetapi pada hari ini kita akan belajar membuat model matematika. Oke, silakan dari setiap kelompok untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompoknya kan sudah dibagi yang di grup WhatsApp. Oke, silakan ketuanya dan anggotanya silakan berkumpul. Sudah membentuk kelompok. Nah, sekarang akan dibagikan lembar
Oke, silakan untuk LKPD-nya dibuka. Itu hanya yang di-print sama Ibu hanya satu. Tapi untuk LKPD-nya sebetulnya sudah Ibu share juga ya di grup WhatsApp. Kemudian bahan ajarnya juga sudah ada di grup WhatsApp. Silakan kalian amati dan kerjakan. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Ya. Ya, silakan. Ini kelompok 1, kerjakan dulu masalah yang 1. Ya. Tulis, silakan tulis ya, jawabannya di sini masing-masing. Nanti kalian akan bisa kasih. Tulis ya. Boleh dilihat di grup WhatsApp ataupun di apa yang sudah dilihat. Ada kesulitan sudah? Ada ya, silakan dibaca, dipahami, bolak-balik, misalnya sampai 3 atau 4 kali sudah paham, baru kalian. Jadi itu kalian bisa dalam pahami lagi. Ya. Jadi untuk kelompok yang mulai dulu, ya. Kasih Bu. Ya. Bagaimana ini kelompok gue ya? Gimana kelompok gue? Tulis ya semuanya, semua siswa nulis. Ya silakan kalian diskusikan. Nah, ada kesulitan nggak? Misalnya kayak aja ini solusinya tadi dari itu salah ada tapi yang tersebut lagi yang ditanyakan enggak ada ya. Ini juga sama diisi ya, mau di sini juga sama. Ini untuk menentukan tidak sama. Kita mulai lagi. Bagaimana, sudah selesai diskusi kelompoknya? Nah sekarang kalian harus mempresentasikan ya hasil pekerjaan kalian. Dari setiap kelompok boleh diwakili oleh 2 orang ya. Dari kelompok 1 dulu, siapa yang mau maju? Siapa? Aris sama Dila ya, silakan. Dari soal yang saya kerjakan, informasi yang didapat adalah sebuah pabrik memproduksi buah produk, yaitu segelas dan sebotol. Pabrik tersebut ingin memperoleh keuntungan yang maksimal. Untuk tabelnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Pertama-tama untuk membuat model matematikanya kita buat dulu sebuah tabel di mana isi cerita yang ada dalam soal dicantumkan di sini. Misalnya bahan di sini. Teh gelas dilambangkan dengan variabel X, lalu teh botol dilambangkan dengan variabel Y. Dalam cerita soal saya, gula bahan untuk membuat teh gelas ada 100 kg dan pada teh botol 200 kg. Dan bahan teh yang digunakan untuk membuat teh gelas adalah 50 kg dan untuk membuat teh botol 25 kg. Lalu perusahaan tersebut memiliki persediaan gula sebanyak 4.000 kg dan persediaan teh sebanyak 1.200 kg. Dan keuntungan yang didapat dari teh gelas yaitu 1.500 dan keuntungan yang didapat dari teh botol 3.500. Lalu di sini kita tuliskan model matematikanya 100x ditambah 200y kurang dari sama dengan 4000 dan 50x ditambah 25y kurang dari 1200. X lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Lalu kita sederhanakan menjadi x ditambah 2y kurang dari 40 dan yang kedua 2x ditambah y kurang dari sama dengan 48 dan yang ketiga x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Lalu fungsi objektifnya yaitu 3500x ditambah 1500y. Sekian dari presentasi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Silahkan. Izin bertanya kepada kelompok 1, mengapa tandanya menjadi kurang dari sama dengan? Dia menjawab, karena yang dimiliki oleh pabrik itu adalah 1.200 kg. Jadi tidak mungkin pabrik memproduksi lebih dari 1.200 kg teh. Oke, makasih. Ada lagi? Adila? Tidak ada. Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oh iya, boleh silahkan. Ada lagi yang bertanya? Kelompok 1, saya ingin bertanya, bisa gak sih tanda pertiga samaan diganti dengan sama dengan? Dia menjawab, bisa saja menggunakan tanda sama dengan. Namun untuk modal matematika di program linear itu menggunakan tanda pertidaksamaan. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Silakan kembali ke kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjutkan presentasi kelompok yang lain ya. Kelompok 2 siap? Ya, silakan ya, siapa yang mau maju? Ya, Sandi dengan Sarah. Ya, silakan. Ada matematikanya seperti 80M ditambah 140 kurang dari sama dengan 235. 2. 80M ditambah 140 kurang dari sama dengan 230. 80M ditambah 140 kurang dari sama dengan 225. 80M ditambah 140 kurang dari sama dengan 220. 80M ditambah 140 sama kurang dari sama dengan 210. Fungsi objektifnya yaitu Z sama dengan N tambah 2P. Sudah? Ya? Oke, terima kasih ya untuk kelompok kedua ya. Nah,
Dari presentasi kelompok kedua, mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau mengoreksi atau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya boleh. Huruf itu seharusnya huruf M-nya itu huruf kecil dan juga 140 yaitu menggunakan huruf P. Betul ya. Nah, terima kasih untuk koreksinya dari kelompok 1 di sini. Nih. Mohon maaf ya, bagian di sini. Ini untuk variabel penulisannya harusnya huruf kecil, betul. 80M ditambah 140 ya. Jadi digunakan di sini. Ini harusnya M di sini tambah P. Gitu ya. Begitu seterusnya untuk sampai ke bawah. Gitu ya. M itu apa? Matematika. P-nya adalah oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada, berarti sudah paham semua ya? Ya. Kalau begitu, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus ya. Kelompok yang ketiga, silakan. Siapa yang mau presentasi perwakilan? Silakan. Kendaraan dan unit mobil karyawan tanda X dan truk tanda Y. Dan ini luas parkir ada 594 M sama dengan 6 M. Dan truk cat 23,94 sama dengan 24. Banyak kendaraan adalah X dan ini truk cat Y. Kapasitasnya adalah yang luas parkir yang 1.800. Terus yang banyak kendaraan adalah 150. Jadi model matematikanya adalah 6X tambah 24Y kurang dari 1.800 dan X tambah Y kurang dari 150. Dan yang ini X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Dan ini yang terakhir, Y sama dengan 2000, X tambah 3000 Y. Tanya, apakah kalian mau bertanya? Dia bertanya, Boleh. itu kenapa 5,94 M menjadi 6 M? Jadi 5,964 M dibulatkan menjadi 6 M. Silahkan kembali ke kelompok 3. Kita beri aplaus ya. Terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Ya, akan Ibu bahas sedikit untuk kegiatan belajar 1 yang dibahas oleh kelompok 1. Tadi betul ya? Untuk pertidaksamaannya itu sudah betul. Kemudian
ringan, tapi dibulatkan mendekati ke 6 meter. Ya, kenapa menjadi 6? Karena di sini setelah komanya angka 9. Jadi angka di depannya bertambah 1. Tapi kalau misalnya di belakangnya kurang dari 5, misalkan 5,4, maka dibulatkannya menjadi 5. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Dari pembahasan kita pada hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Ya, silakan dari kelompok 1. Langkah-langkah mengubah soal cerita menjadi model matematika. Yang ke-1, tuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Yang kedua, tentukan variabel-variabel pada hal yang diketahui. Yang ketiga, buatlah semua hal yang diketahui dan yang sudah menjadi variabel ke dalam sebuah variabel. Yang terakhir, buatlah model matematika dari tabel. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Oh iya, boleh. Saya ingin menambahkan kesimpulan. Apabila ada kalimat paling banyak, tanda ketidaksamaan yang digunakan yaitu kurang dari sama dengan. Jika ada kalimat paling sedikit, maka tanda ketidaksamaan yang digunakan yaitu lebih dari sama dengan. Lebih dari sama. Betul ya. Jadi bagus, betul ya. Tadi sudah dibicarakan atau kesimpulannya langkah-langkah membuat model matematika. Kita mulai. Alhamdulillah, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, seperti biasa, di akhir Ibu akan mengadakan sebuah post-test ya. Post-test, soalnya silakan kalian buka di grup WhatsApp. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan soal post-test. Silakan dibuka di grup WhatsApp-nya. Melalui kuis juga bisa, tapi kalau misalnya kalian tidak membuka kuis, boleh menggunakan WhatsApp ya, silakan. Nah, silakan kerjakan. Nah, ini ya, silakan. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Oh, ini menggunakan krisis pengerjaannya. Oke. Ada yang menggunakan krisis, ada juga ya di grup WhatsApp ya. Silakan. Untuk hasilnya minggu depan akan Ibu umumkan ya untuk pretest dan post-test. Silakan. Ada yang sudah selesai? Belum. Kamu juga menggunakan krisis? Ini kebanyakan yang menggunakan krisis. Silakan ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah masuk di sini. Ya, silakan. Sebelum kita akhiri, ada yang mau membuat kesimpulan, membacakan kesimpulan, silakan. Kita cari informasi penting di dalam soal. Kemudian kita melakukan pemisalan buat tabel. Kemudian ciri-cirinya kita menentukan tanda ketidaksamaan apa yang kita gunakan. Yang pertama, jika di soal tersirat kata paling sedikit, berarti tanda yang kita gunakan adalah lebih dari sama dengan. Itu ya. Contohnya, misalkan Adila dibeli bekal oleh mamahnya paling sedikit 20.000. Nah, berarti di situ ada tanda paling sedikit, berarti Adila membawa bekal
ibu, ya, ibu paling banyak membawa buku atau membawa uang ke sekolah 50.000. Berarti di situ tanda yang digunakan adalah kurang dari setengah. Berarti ibu tidak pernah membawa uang lebih dari 50.000. Berapa uang yang dibawa? Pokoknya dibawa 50.000. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, ada yang mau memberikan pesan untuk pembelajaran kita hari ini? Silakan. Bagaimana perasaan kalian? Atau seperti apa? Apakah kalian lebih paham atau masih bingung? Ya, silakan. Mungkin dari ketua kelas, ayo silakan. Bagaimana ketua kelas perasaannya? Setelah pembelajaran kali ini, pesan yang saya ingin sampaikan yaitu perasaan senang ketika mengikuti pembelajaran ini, dan juga lebih paham dan bisa membuat model matematika. Terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Ya, ada. Terima kasih ya untuk Aris. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, ya, bisa dilihat di sini. Kalian kerjakan soal evaluasi di rumah, Google Form, nanti linknya. Linknya sudah ibu berikan di Google Classroom, ya. Ada soal evaluasi sebanyak 10 soal. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi ibu minta kalian literasi dulu di rumah, ya, literasi di rumah kalian pelajari. Nanti ketika ada materi yang belum dipahami, bisa kita diskusikan di sini. Oke? Ya, terima kasih. Nah, ibu berpesan kepada kalian, ya, untuk selalu semangat belajar, jaga kesehatan, kemana-mana harus memakai masker dan mentaati protokol kesehatan. Oke? Ibu titip salam untuk kedua orang tua kalian, ya. Kemudian sebelum kita akhiri, karena ini jam terakhir ya, jam terakhir, silahkan untuk dipimpin doa. Silahkan. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.